Di Pulau Jawa ada banyak sekali waduk yang tak hanya berguna tetapi juga sangat indah. Gak heran kalau waduk biasanya dijadikan destinasi menari. Namun di balik keindahan waduk ternyata tersimpan misteri atau cerita mistis. Salah satunya yakni Waduk Wadas Lintang. Waduk ini terletak di wilayah Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam proses pembangunannya, Waduk Wadas Lintang memakan beberapa desa, sehingga mengharuskan warganya untuk berpindah tempat tinggal. Proses pembangunan waduk ini dilakukan dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto dan butuh waktu 7 tahun untuk membangun Waduk Wadas Lintang. Pembangunan waduk ini dimulai pada tahun 1982 dan selesai pada 1988. Selain itu, Sob, terdapat kisah mistis soal penunggu waduk ini. Konon di dalam waduk tersebut terdapat 2 kerajaan gaib, yaitu Kerajaan Ratu Siluman Ular Putih dan Kerajaan Ratu Siluman Buaya Putih. Walaupun di tempat yang sama, 2 kerajaan ini tidak pernah damai. Kerajaan Ular berada di waduk sebelah selatan hingga barat, dan Kerajaan Buaya terletak di sisi timur dan utara waduk. Kabarnya sudah banyak masyarakat sekitar yang melihat sosok tersebut. Kata saksi mata yang melihat sosok itu berbentuk ular putih sangat besar dan di atas kepala ular tersebut terdapat seperti mahkota yang dihiasi 3 batu mulia. Sementara itu sosok buaya putih yang pernah dilihat oleh salah seorang warga digambarkan seperti buaya biasa namun berukuran sangat besar, bermata merah dan tubuh berwarna putih susu namun memiliki ekor hitam. Ada juga mitos lain yang beredar di Waduk Wadas Lintang, yakni mitos tentang tumbal waduk. Karena Waduk Wadas Lintang sudah banyak menelan korban jiwa, hingga saat ini, beberapa masyarakat pun mengait-ngaitkannya dengan hal supranatural. Dan mulai muncul pemikiran mitos tumbal di kalangan masyarakat. Menurut cerita yang beredar, yang menjadi korban atau tumbal itu adalah orang pilihan. Dan kebanyakan korban yaitu anak-anak, yang berumur 5-10 tahun. Namun pernah juga orang dewasa yang menjadi korban. Konon katanya, Sob, ada tanda-tanda bahwa akan adanya tumbal atau korban, yaitu pertama, hasil memancing akan sangat banyak. Jika seseorang itu adalah pemancing, maka konon saat hari-hari sebelumnya, pemancing itu tidak akan mendapat ikan sama sekali walaupun sedang banyak ikan di sekitar itu. Namun pada hari sebelum atau H-1 dijadikan tumbal, pemancing itu akan mendapatkan ikan yang sangat banyak melebihi batas normal, walaupun pada saat itu ikan sedang tidak banyak. Dan pada keesokannya jika pemancing itu kembali, maka akan dijadikan tumbal dengan meninggal secara tenggelam maupun kecelakaan di sekitar waduk. Kedua, air waduk akan berubah warna. Konon pada saat air waduk berubah warna, itu pertanda sedang meminta tumbal. Dan tidak sembarang orang yang dapat melihat air waduk berubah warna. Kebanyakan masyarakat asli yang bertempat tinggal di sekitar waduk sering menjumpai perubahan pada air waduk menjadi warna hitam, coklat, bahkan warna merah di tempat-tempat tertentu yang konon akan menjadi tempat korban meninggal. Dan perubahan warna tersebut sangat mencolok karena berbeda dengan warna air di sekitarnya. Ketiga, anak-anak bertingkah aneh. Misalnya saja anak-anak yang biasanya tidak suka bermain di sekitaran waduk atau dekat air waduk, tiba-tiba sering bermain di dekat air waduk. Konon, Sob, dulu pernah ada seorang anak yang hampir tenggelam dan pada saat ditanya, anak tersebut bercerita kalau dia sedang bermain dengan temannya di waduk. Padahal menurut saksi mata di sekitar tempat itu, bahwa anak itu bermain di waduk seorang diri. Dan anak itu bercerita lagi bahwa temannya itu hendak mengajak dia ke rumahnya yang tidak lain itu di dalam waduk. Nah Sobat Asik, mau percaya atau tidak dengan kisah mistis dan mitos tersebut, semuanya dikembalikan pada pribadi masing-masing. Dan pengalaman setiap orang terhadap mitos atau kesan mistis akan berbeda-beda. Tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama.